Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan agar kita dapat berkumpul pada sore yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam islami seperti yang kita rasakan pada sore yang berbahagia ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pemateri pertama yaitu saya sendiri Rahmadina, dan adapun pemateri kedua yaitu saudari Khairunisa Islami. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kami yang berjudul perkembangan individu secara menyeluruh. Yang pertama ada perkembangan individu dalam belajar. Perkembangan individu, murid, siswa, dan mahasiswa atau peserta didik ditunjukkan bagaimana perkembangan anak-anak, remaja, dan dewasa tumbuh dan berkembang secara fisik, psikis dari fase ke fase seperti dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif, efektif, sosial, psikomotor, moral. Proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan bisa berjalan efektif dan efisien apabila seseorang pendidik tidak memahami perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Untuk itu, pendidik memerlukan pengetahuan tentang perkembangan individu peserta didik. Yang pertama adalah konsep perkembangan individu. Nah, konsep perkembangan individu ini merupakan perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya. Yang dimaksud perubahan yang sistematis yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua ada belajar dan fase-fase perkembangan individu. Nah, manusia membutuhkan kepandaian yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, dan ini dapat dicapai melalui belajar. Meskipun bayi yang baru lahir membawa beberapa naluri dan insting dan potensi-potensi, tetapi potensi tersebut tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya pengaruh dari luar. Untuk itu, manusia membutuhkan belajar sepanjang kehidupannya, kapanpun dan dimanapun. Adapun para ahli mendefinisikan belajar sebagai berikut. Ada menurut Hilgard, belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan, atau apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah. Yang kedua, menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang ketiga ada James P. Kaplan yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah learning atau hal belajar pengetahuan, yang berarti perolehan dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku sebagai hasil praktek aktualisasi pengalaman. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa belajar itu membawa perubahan. Perubahan itu adalah didapatkannya kecakapan baru, dan perubahan itu terjadi karena usaha. Nah, adapun menurut Heffingworth yang dikutip oleh Matt Pidarta, fase-fase perkembangan pada manusia sejak dari masa kanak-kanak sampai masa tua ada 6 fase, yaitu fase pertama, fase perkembangan masa kanak-kanak, infansi dan early childhood. Pada masa ini, anak berada pada usia 0-6 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, belajar berjalan, mengambil makanan padat. Yang kedua, belajar bicara. Yang ketiga, mengontrol eliminasi atau urin dan fekal. Yang keempat, belajar tentang perbedaan jenis kelamin. Yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik. Yang keenam, ada belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mengembangkan hati nurani. Yang ketujuh, ada belajar mengadakan hubungan emosi.
Adapun yang kedua, fase perkembangan masa anak atau middle childhood. Pada masa ini, anak berada pada usia 6-12 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, membangun perilaku yang sehat. Yang kedua, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang luar biasa. Yang ketiga, ada belajar bergaul dengan teman sebayanya. Yang keempat, ada belajar peran sosial terkait dengan maskulinitas dan feminitas. Yang kelima, ada mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan adapun yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada membangun moralitas, hati nurani, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, ada pencapaian kemandirian, dan selanjutnya ada membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi atau sekolah. Fase ketiga yaitu fase perkembangan masa remaja atau adolescence. Pada masa ini, remaja pada usia 12-18 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah membina hubungan baru yang lebih dewasa dengan teman sebayanya baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, pencapaian peran sosial, maskulinitas atau feminitas. Yang ketiga, pencapaian kemandirian emosi dari orang tua dan orang lain. Yang keempat, pencapaian kemandirian dalam mengatur keuangan. Yang kelima, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. Yang keenam, ada memilih dan mempersiapkan pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. Yang kedelapan, membangun keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu bagi warga negara. Yang kesembilan, ada pencapaian tanggung jawab sosial. Yang kesepuluh, ada memperoleh nilai-nilai dan sistem etik sebagai penuntun dalam berperilaku. Adapun fase keempat yaitu fase perkembangan masa dewasa awal atau early adulthood. Pada masa ini, mereka berada pada usia 18-30 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memilih pasangan. Yang kedua, belajar hidup bersama orang lain sebagai pasangan. Yang ketiga, mulai berkeluarga. Yang keempat, membesarkan anak. Dan yang kelima, mengatur rumah tangga. Yang keenam, mulai berbisnis atau mulai bekerja. Yang ketujuh, mendapat tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedelapan, menentukan kelompok sosial yang cukup. Dan adapun fase kelima yaitu fase perkembangan masa setengah baya atau middle age. Pada masa ini, seseorang yang telah dewasa lanjut berada pada usia 30-50 tahun dan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, mendapat tanggung jawab sosial dan sebagai warga negara. Yang kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarga. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang. Yang kelima, membina hubungan dengan pasangannya sebagai individu. Yang keenam, mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Adapun fase kelima yaitu fase perkembangan masa tua atau later maturity. Pada masa lanjut, mereka pada usia 50 tahun lebih dan memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan keadaan kehilangan pasangan, suami ataupun istri. Yang keempat, membina hubungan dengan teman sesama usia lanjut. Yang kelima, melakukan pertemuan sosial. Yang keenam, membangun kepuasan kehidupan. Yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian. Nah, ketiga, perkembangan individu secara didaktis. Syamsu Yusuf mengemukakan beberapa tahapan perkembangan individu dengan menggunakan pendekatan didaktis sebagai berikut. Yang pertama, ada masa usia prasekolah. Masa usia prasekolah terbagi menjadi dua, yaitu masa vital dan masa estetik. Masa vital adalah di mana pada masa ini individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal di dalam dunianya. Adapun tugas perkembangan pembelajaran pada fase ini adalah yang pertama, anak belajar memakan makanan keras. Yang kedua, anak belajar berjalan. Yang ketiga, anak belajar berbicara. Yang kedua, ada masa estetik. Masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa keindahan seseorang individu. Anak
bereksplorasi dan belajar melalui panca inderanya. Adapun tugas pembelajaran pada masa ini yaitu yang pertama, anak belajar membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, anak membedakan jenis kelamin, belajar sopan dan santun. Yang ketiga, anak belajar mengeja dan membaca. Yang keempat, anak belajar mengenai individu secara emosional dan sosial. Selanjutnya saya akan menyerahkan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Khairunisa Islami. Yang selanjutnya di sini ada masa usia jenjang pendidikan dasar. Di sini yang terkait ke dalam masa usia jenjang pendidikan dasar yaitu sering disebut dengan masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Pada usia 6-7 tahun dianggap sudah matang untuk memasuki sekolah. Adapun ciri-ciri utama anak yang sudah matang yaitu yang pertama, memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya. Yang kedua, keadaan fisik yang memungkinkan anak-anak memasuki dunia bermain dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani. Yang ketiga, memasuki dunia mental untuk memasuki dunia konsep, logika, dan komunikasi yang luas. Ya, adapun tugas anak-anak pada usia sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan jasmani atau fisik melalui bermain. Yang kedua, belajar bergaul. Yang ketiga, belajar mengembangkan kemampuan menulis, membaca, dan menghitung. Yang keempat, belajar mengenal kemampuan dirinya. Yang kelima, belajar memainkan peran sebagai lelaki maupun wanita. Yang keenam, belajar membandingkan diri dengan yang lainnya. Yang ketujuh, belajar menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedelapan, belajar bersikap bebas. Belajar bersikap bebas atau tidak terkait menentukan sesuatu kehendak. Nah, masa usia sekolah dasar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masa kelas rendah dan masa kelas tinggi. Ciri-ciri pada masa kelas rendah atau usia 6 atau 7 sampai 9 atau 10 tahun. Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dan prestasi. Yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan pemerintah tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Yang kelima, apabila tidak menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Yang keenam, pada masa ini, terutama usia 6 sampai 8 tahun, anak menghendaki nilai angka rapot yang baik. Kemudian untuk ciri-ciri pada masa kelas tinggi, yaitu kelas 9 atau 10, 12 atau 13 tahun. Yang pertama, minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, sangat realistik, rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata pelajaran khusus sebagai mulai menonjolkannya bakat-bakat khusus. Yang keempat, sampai usia 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan menentukan keinginannya. Selepas usia ini, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. Yang kelima, pada usia ini anak memandang nilai atau angka rapot sebagai ukuran tepat mengenai prestasi sekolahnya. Yang keenam, gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Selain dari itu, kebutuhan anak tersebut antara lain adalah yang pertama, kebutuhan primer seperti makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan psikis seperti ketenangan jiwa dan emosi. Yang ketiga, kebutuhan terhadap penerimaan dirinya oleh masyarakat. Yang keempat, kebutuhan terhadap perhatian dan penghormatan atas dirinya. Yang kelima, kebutuhan untuk mempelajari banyak hal yang dapat memupuk bakatnya sebagai bekal menempuh perjalanan panjang kehidupannya. Yang keenam,
kebutuhan untuk mengenal pikiran-pikiran yang menjadi wacana dalam masyarakat dan mengenal isi dunia yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Kemudian dari itu, adapun langkah-langkah penting yang berhubungan dengan pendidikan anak di fase ini sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan ekstra ketat. Yang kedua, dorongan untuk belajar. Yang ketiga, pengawasan anak. Yang keempat, menciptakan hubungan dengan teladan yang baik. Kemudian ada pula jenis peniruan yang bersifat non fisik. Prosesnya berlangsung perlahan tapi pengaruhnya sangat kuat, yang menempel pada akal dan jiwa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, masa usia jenjang pendidikan menengah atau masa remaja. Hal-hal yang terkaitnya adalah yang pertama, masa remaja biasanya ditandai dengan sifat-sifat negatif dalam jasmani dan mental, prestasi, serta sikap sosial. Yang kedua, masa remaja. Pada masa ini mulai tumbuh dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya. Ketiga, masa remaja akhir. Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya. Pada dasarnya telah tercapai masa remaja akhir dan telah terpenuhi tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang akan memberikan dasar bagi memasuki masa berikutnya, itu masa dewasa. Selain dari itu, ada pun tugas perkembangan yang harus dicapai pada masa remaja awal. Yang pertama, masa remaja awal dan remaja akhir. Yang pertama, mencapai hubungan yang telah matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dan orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai sistem etika yang sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Kemudian, untuk masa usia jenjang pendidikan bagi umur 18 hingga 25 tahun, ada tugas perkembangan yang harus dicapai pada masa dewasa awal, yaitu memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai kerja, serta mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Ya teman-teman, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.